Nah, oke, teman-teman, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus hari ini saya akan membahas ya updatean mengenai Timnas di Piala AFF. Oke, kalau kita lihat memang betul ya tadi malam kita harus bersusah payah untuk meraih kemenangan. Tapi menurut saya ya hasil imbang dengan skor 3-3 ini masih membuka harapan kita untuk bisa lolos di semifinal. Saya akan melihat hitung-hitungan di grup ini ya dan juga peluang timnas Indonesia karena setelah ini kita akan menghadapi Vietnam. Sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang nonton bola ya HP-nya kecil seperti ini ya, ini udah nggak zaman lagi. Sekarang saya rekomendasikan kalau kalian nonton bola ya pakai layar pembesar HP. Kalian bisa lihat ya HP-nya kalau pakai layar ini ya bisa jadi besar sekali. Padahal cuma segini ya HP-nya, tapi kalau pakai layar ini ya bisa besar sekali dan sudah full HD juga dan juga anti radiasi. Khusus untuk hari ini teman-teman, kalau kalian beli satu akan dikirim dua. Jadi kalian nanti akan dapat dua layar ya. Khusus untuk promo hari ini saja. Yang hobi nonton bola langsung kalian gacepin di pojok kiri bawah ya agar kalian dapat harga promo. Oke, kita langsung lanjut ya ke pembahasan mengenai timnas Indonesia. Nah, kalau dilihat memang betul tadi malam dari skema permainan ya dan juga gol dari timnas Indonesia, kalian bisa melihat itu semuanya adalah pemain yang berada di lini belakang. 2 gol dari Ferrari dan juga 1 gol dari Kade Arel. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya lini belakang kita dari agresivitas throw in ya, kemudian juga tendangan sudut ya, ini bagus banget dan patut diandalkan oleh Sintayong. Tapi ya di pertandingan tadi malam kita melihat lini belakang kita sangat buruk sekali, bahkan berbeda jauh ketika melawan Myanmar. Dan kalau dilihat beberapa gol timnas Indonesia itu memang hasil dari kesalahan kita sendiri. Ketika kita bisa unggul dia dengan skor 3-2 ya, kita sebenarnya sudah bisa mengunci ya bagaimana pola permainan di lini belakang. Tetapi karena satu kesalahan itu yang membuat timnas Indonesia harus dihukum oleh Laos. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia dari segi kematangan tim itu memang masih diragukan ya, karena memang dari segi training center pun juga belum terlalu maksimal ya sebelumnya. Tapi tidak masalah, ini adalah tim 20 ya bisa dikatakan karena rata-rata usia pemain kita itu 20 tahun bahkan banyak yang 19 tahun ya. Dan untuk hitung-hitungan timnas Indonesia ya apakah bisa lolos di final ataupun di semifinal itu masih terbuka ya, karena pertandingan sebelumnya Myanmar dan juga Filipina ya itu hanya imbang ya. Artinya poin mereka semuanya satu ya. Dan kalau dilihat ya Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin ya, masih berada di runner up ya. Kemudian kalau dilihat ya pertandingan nanti saat melawan Vietnam ya, setidaknya kita harus imbang ya agar posisi kita masih tetap aman atau bahkan kita bisa meraih kemenangan ya, karena ini adalah menurut saya laga yang ini akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat ASEAN, bukan hanya Indonesia, tapi ASEAN. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya timnas Indonesia memang saat melawan Vietnam itu sangat dirugikan ya, karena memang saat ini ya pemain seperti sosok Marcelino Ferdinand dipastikan tidak bisa tampil karena memang akumulasi kartu. Tapi yang jelas ya, menurut saya dengan imbang melawan Laos itu memang rasa kalah ya. Betul-betul rasa kalah karena memang kita dari segi apapun ya, ball possession, kemudian shot on target kita selalu menang. Jadi potensi kita itu tetap ada teman-teman dan kita dalam hal ini masih diuntungkan. Jadi tidak perlu lagi kita dalam hal ini ya mungkin menjudge pemain ya ataupun pelatih. Bahkan ya tadi malam pun saya melihat banyak sekali ya di DM ya, kemudian kolom komentar ya, bahkan di akun media sosial Sintayong pun ya, kalau kalian update di Instagram ya banyak sekali yang mulai nih membanding-bandingkan ya antara Sintayong dan Coach Indra ya. Kalau Coach Indra itu sudah pakarnya, kalau piala-piala ASEAN itu sudah pakarnya dan lain sebagainya. Lagi-lagi teman-teman, kita harus fokus ke tujuannya karena memang dari awal ya PSSI ya dan juga Sintayong sudah sepakat bahwa
untuk Piala AFF ini targetnya adalah yang terbaik ya. Jadi artinya kalaupun memang saat ini Piala AFF tidak masuk dalam tujuan Sintayong dan juga PSSI, ya ngapain harus pusing-pusing ya. Karena yang jelas tujuannya ini sudah diucapkan ya, bahwa untuk membentuk chemistry di Piala Asia U23 itu harus terbentuk dari sekarang, dan para pemain ini adalah para pemain yang akan berjuang nanti ya di Piala Asia 2027. Jadi kalau dilihat kita selangkah lebih baik ya dibanding Malaysia, Laos, ya kemudian Filipina, Vietnam ya, yang dalam hal ini mereka memang menurunkan banyak pemain senior. Tapi ya untuk U23 mereka belum terjamin seperti Indonesia ya. Mereka pun mungkin juga dalam hal ini mungkin belum menemukan nama-nama atau angkat tim ya untuk 2027. Tapi kita sudah punya di sini. Jadi mindset kita ya bukan berpikir sekarang ya. Bukan berpikir bagaimana kita mendapatkan hasil yang instan ya. Tapi kita berpikir bagaimana di Piala Asia 2023 ya. Di kelompok umur U23 kita bisa bersaing. Itu saja. Karena apa? Tuntutan kita ya, kita sudah masuk 4 besar loh. Ingat. Ya, jadi kita nanti akan diundi dengan negara-negara kuat seperti Irak ya. Kemudian juga di situ ada ini tuan Uzbekistan ya. Negara-negara yang memang kemarin peringkat 1, 2 dan juga 3. Nah, artinya memang di sini kita sangat diunggulkan sekali dan kita sangat bersyukur berada di grup tersebut ya. Dan juga kita masuk di pot 1 nantinya. Karena kita memang bersaing dengan mereka di posisi 4 besar. Maka dari itu tantangan kita juga semakin berat ya di Piala Asia U23 nanti. Jadi kalau ya Piala AFF ini gagal, menurut saya tidak masalah, karena ini ajang pertama bagi mereka ya berkumpul ya, kemudian mengikuti satu turnamen, kemudian dibentuk langsung oleh pelatih kepala Sintayong. Jadi mungkin seperti Robby Darwish ya, kemudian juga ada beberapa pemain lain seperti Arkan Fikri ya, kemudian juga banyak sekali pemain yang dalam hal ini mungkin dari segi performnya kurang baik seperti Ronaldo Kuate dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini sebuah pembelajaran bagi mereka agar mereka tetap lebih baik, dan untuk ke depan kita mampu untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia bukan level ASEAN lagi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan hasil imbang ya Indonesia versus Laos? Apakah kalian yakin ya dan optimis ya timnas masih bisa untuk masuk ke semifinal atau bahkan final? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.